Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan jurnalis serta seluruh warga masyarakat Bontang dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kami hadir dari Posko PSC dan Media Center gugus tugas COVID-19 Kota Bontang untuk menyampaikan situasi terkini perkembangan kasus COVID-19 di Kota Bontang. Dan seperti biasa, narasumber kita adalah Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bapak Dr. Bahaudin MM, dan di samping beliau ada Kepala Seksi Surveillance, Imunisasi dan Wabah Bencana, Bapak Adi Permana SKMMM, yang juga selaku Koordinator Divisi Surveillance, dan saya sendiri Jamila Suliti SKM selaku Divisi Komunikasi Publik atau Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan pemberitaan kita hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara semua, warga masyarakat Bontang, rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan, bahwa pada sore hari ini kembali akan kami menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya sudah beberapa hari yang lalu kami sudah mengumumkan bahwa telah terjadi transmisi lokal di Kota Bontang. Nah, oleh karena itu tentu dalam hal ini kami mengajak kepada kita semua para masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan kita terkait dengan pandemi ini. Bahwa bisa saja COVID ini semakin dekat dengan kita. Sehingga tentu dalam hal ini kita perlu melakukan langkah-langkah pencegahan. Ya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Bagaimana kita meningkatkan daya imun kita, daya tahan tubuh kita. Kita makan buah ataupun vitamin-vitamin, kita makan banyak sayur, minum air putih, sehingga daya tahan tubuh kita ya bisa menangkal ya penyakit-penyakit yang akan masuk di dalam tubuh kita. Marilah kita menjadi pejuang bersama untuk melawan COVID ini. Kepada teman-teman seluruh aparatur sipil negara, marilah kita menjadi contoh untuk masyarakat Bontang melaksanakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Mari kita mempraktikkan di rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, di kantor kita, sehingga masyarakat bisa mencontoh untuk kita. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga kita benar-benar sebagai aparatur sipil negara bisa mengayomi masyarakat kita yang kurang lebih 180.000 orang di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada rilis sebelumnya kami sampaikan bahwa proses untuk memberikan informasi terkait dengan penambahan kasus ataupun kegiatan-kegiatan tracing yang kami lakukan selama ini, itu diawali oleh tim surveillance yang dikomandoi oleh juru bicara Pak Adi Permana. Beliaulah yang men-tracing. Beliau menggali seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Dari mana orang ini, kapan kontak dengan orang ini, dari mana ke mana, dan sudah mengunjungi tempat-tempat apa saja.
Makanya kalau kami menyebut tempat, dari sanalah hasil tracing itu. Kemudian diolah oleh bagian komunikasi kami, oleh Ibu Jamila, baru saya menyampaikan seperti sekarang ini. Bahwa terkait dengan sebelumnya kami menyebut ada 2 hotel di Samarinda, yaitu Hotel Salika dan Grand Senior, Bumi Senior di Samarinda, terkait dengan salah satu kasus ya sebelumnya yang menginap di kedua hotel itu, bahwa informasi kami sudah koordinasi dan mereka sangat proaktif dan kami pun proaktif ya, saling koordinasi, bahwa mereka menyampaikan sebelum yang bersangkutan kasus BTG 28 kalau saya tidak salah nginap di sana itu, mereka sudah melakukan protokol kesehatan ya terkait dengan COVID-19. Pun setelah BTG 28 ini menginap di kedua hotel itu, mereka sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga menyampaikan kepada kami bahwa kedua hotel ini aman terkait dengan protokol kesehatan yang terkait dengan COVID-19 dan terkait dengan kasus BTG 28 ini yang pernah menginap di kedua hotel ini. Mungkin itu, dan oleh karena itu kami sangat mengapresiasi kepada kedua hotel ini, Hotel Salika dan Bumi Senior, atas kerjasamanya dan atas kepeduliannya kepada tamu-tamu yang datang menginap di hotel, sehingga tidak terjadi penularan. Dan mereka welcome untuk tamu-tamu yang akan datang di kedua hotel ini. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada manajemen hotel Salika dan manajemen hotel Bumi Senior. Dan tentu dalam hal ini kami sangat mengapresiasi. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan perkembangan klaster PKT, bahwa kami mengumumkan sebelumnya sudah ada 27 kasus ya yang terkait dengan klaster PKT, dan hari ini kami mendapatkan konfirmasi bahwa ada tambahan kasus sebanyak 25 kasus. Yang selanjutnya kita sebut kasus 57 BTG sampai dengan kasus 81 BTG. Itu informasi baru yang kami dapatkan terkait dengan tracing yang bersangkutan, karena datanya masih diverifikasi, baru sekitar 1-2 jam yang lalu kami terima, sehingga nanti pada rilis sebelumnya kami akan menyampaikan secara rinci hasil tracingnya ya, seperti apa, seperti pada rilis sebelumnya. Terkait dengan hal ini, bahwa pihak perusahaan khususnya bagian COVID, tim COVID PKT telah menyampaikan bahwa mereka telah mengirim total swab adalah 1.521 orang dan sudah keluar hasilnya sebanyak 881, di mana dalam hal ini sudah ada 52 orang yang terkonfirmasi positif dengan rincian pada tanggal 10 kemarin ada 26 dan hari ini ya 25. 27 kemarin ya, 27 kemarin, hari ini 25. Yang sisanya masih menunggu hasil pemeriksaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, kembali kami ingatkan untuk kita saling peduli
ya terkait dengan pandemi ini, sehingga kita bisa memutus mata rantai, sehingga kita masyarakat Bontang bisa terlindungi secara keseluruhan. Mungkin itu yang kami perlu sampaikan. Ya, selanjutnya silakan kalau ada dikonfirmasi dan klarifikasi. Terima kasih. Ya, baik, demikian penyampaian dari Bapak Kepala Dinas. Selanjutnya kami persilahkan rekan media yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kaltim Pos, silahkan. Kaltim Pos. Assalamualaikum Pak. Pak Baha, Bu Jamila, Pak Adi. Kaltim Pos. Ya. Halo Bu. Halo. Halo Bu. Kok nggak kedengaran ya? Halo. Halo Bu. Kaltim Pos. Ya. Pak. Suaranya Mbak, belum kedengaran. Loh. Bagusnya suara aku nih Bu. Halo Bu. Halo Bu. Oke, Kaltim Pos sebenarnya masih ada kendala teknis. Kami persilakan rekan jurnalis lainnya. Ada Tribun. Ya, silakan Tribun. Mudahan suara saya bagus, Bu. Cek. Selamat sore. Halo? 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 Cek. Halo? Halo? Ya, Tribun. Halo? Halo? Ya, mungkin sambil menunggu karena sepertinya masih ada kendala teknis di rekan-rekan jurnalis. Kami persilakan kembali Pak untuk mengingatkan tentang fenomena transmisi lokal ini dan kewaspadaan yang mesti dilakukan oleh masyarakat. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kembali kami ingatkan bahwa kalau ada aktivitas di luar kota, silakan kalau memang itu emergensi atau tidak bisa ditunda, tapi tolong protokol kesehatan benar-benar diperhatikan, ya, terutama pada saat di dalam perjalanan, apakah itu menggunakan travel atau di bandara, bandara asal, di pesawat, bandara tujuan, sampai ke tempat yang akan dituju. Begitu pula pada saat tujuan, menghindari untuk berinteraksi dengan banyak orang. Berinteraksi seperlunya, pakai masker, cuci tangan setelah berinteraksi, kemudian mandi setelah kalau menginap di hotel, mandi, ya, sebelum melakukan aktivitas yang lain, ya. Tetap menjaga jarak. Jangan lupa kalau ada vitamin silakan dibawa. Kalau sempat beli buah, silakan beli buah, ya, supaya daya tahan tubuhnya bisa lebih meningkat. Sama dengan kalau pulang, kami ingatkan bahwa tempat yang paling berisiko di atas pesawat adalah safety belt. Karena semua orang pasti pegang pada saat duduk dan pada saat akan berdiri pesawat sampai tujuan pasti akan memegang safety belt. Oleh karena itu, apabila akan memegang safety belt, bisa memakai tisu atau ada sarung tangan di bawah silakan, tapi jangan sentuh langsung. Sebisa mungkin jangan sentuh langsung, karena semua orang pasti akan menyentuh safety belt.
Begitu pula dengan penggunaan toilet di pesawat. Jangan sentuh langsung. Ya, silakan dipikir-pikir memang sebelum berangkat apa yang harus dilengkapi sebelum berangkat. Berangkat dan pulang harus sesepti mungkin. Karena kasus terakhir adalah banyak didapatkan dari perjalanan dari luar daerah. Kemudian untuk masyarakat kita yang akan melakukan syukuran, kegiatan, apalagi dekat dengan 17 Agustus ini, ya, ini kami anjurkan untuk sementara kegiatan 17 Agustus untuk kerumunan, bersentuhan banyak orang, melibatkan banyak orang, untuk sedapat mungkin dihindari. Ya, dihindari. Karena kita tidak tahu transmisi lokal ini sudah sampai di mana. Ya. Transmisi lokal ini kita tidak tahu sampai di mana, sehingga untuk perayaan 17 Agustus yang ramai-ramai seperti tahun-tahun sebelumnya, butuh dipikirkan matang-matang seperti apa untuk pelaksananya. Jangan sampai melibatkan banyak orang, justru akan semakin memperluas transmisi lokal ini. Oke. Kalaupun ada kegiatan, silakan dikonfirmasi, silakan datang konsultasi kepada kami. Kami akan memberikan briefing, ya, arahan-arahan, sehingga nanti perayaan 17 Agustus mana yang bisa dilaksanakan, mana yang tidak. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada dari rekan media ya, sudah ya. Tribun, ya silakan Tribun. Halo. Ya, silakan Halo. Mas. Halo, Bu. Ya, Iya, Bu. silakan. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini kan sudah, saya langsung straight to the point, Bu. Ini kan sudah transmisi lokal sudah masuk ke Bontang, kemudian peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif juga sudah naik. Sebelumnya juga Kepala Dinas Pariwisata juga telah melakukan beberapa pembatasan kembali. Kemudian baru-baru ini juga tim gugus juga menerbitkan surat edaran untuk tidak menggelar kegiatan yang mengerahkan massa seperti resepsi dan lain sebagainya. Nah, apakah sudah ada pembicaraan khusus, rapat terakhir khusus dengan wali kota atau pemuka pemerintahan untuk kembali menerapkan sistem pembatasan pengetatan seperti yang sebelumnya, Bu? Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Yang ditanyakan Pak poinnya, apakah ada mekanisme pembatasan seperti sebelumnya dengan indikasi meningkatnya kasus seperti yang kita umumkan belakangan ini? Ya, kalau terkait dengan hal ini, ya kami terus melakukan komunikasi secara intens ya dengan Ibu Wali Kota, dan tentu arahan-arahannya kami juga sampaikan pada saat kami rilis, ya. Intinya adalah kita berpegang teguh kepada regulasi yang selama ini sudah ada. Ya, termasuk kemarin terakhir adalah Impres nomor 6. Nah, saat ini kami sudah memasuki tahap finalisasi terkait dengan perwali breakdown dari Impres 6 ini tahun 2020. Jadi mudah-mudahan beberapa hari ke depan sudah selesai, sehingga kita segera punya perwali terkait dengan breakdown daripada Impres nomor 6. Perwali, Pak, penegasan Pak terkait dengan perwalinya itu untuk ini Pak ya, ada sanksi untuk warga yang tidak menggunakan masker dan atau tidak menaati protokol COVID Pak ya? Ya, sanksi tetap ada. Tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sanksi itu terkait dengan kultur budaya dan kearifan lokal kita. Jadi tentu setiap daerah punya dinamika masing-masing, punya kultur budaya masing-masing, sehingga
tentu kami menggali ke arah itu ya. Jadi kami sinkronkan antara Impres nomor 6 ini dengan kearifan lokal kita ya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai kami akan sosialisasikan ya. Baik Pak, kalau begitu berarti kemungkinan kecil akan adanya pembatasan lagi Pak ya. Teman-teman gugus dan pemerintah memfokuskan untuk mengalihkan kepada perwali yang turunan dari Impres tahun 2020 itu Pak ya. Ya, jadi memang di instruksi Presiden itu ya sebelumnya kan ada statement bahwa aktivitas ekonomi silakan jalan, tetapi jangan lupa kesehatan. Jadi makanya yang dulunya adalah tim gugus tugas, sekarang adalah Satgas. Satgas itu terkait dengan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Itu kan berjalan seiring. Nah itulah termuat di dalam Impres 6 ini ya, tentu dengan sanksi-sanksinya. Terima kasih Tribun. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kami persilakan ke rekan jurnalis yang lain. Kaltim Pos, silakan Kaltim Pos. Terima kasih Bu. Silakan Mas. Oh ya, alhamdulillah kedengaran. Ibu, saya mau tanya tentang lebih ke swab sih. Ini kan tadi Suaranya Mas. ya Bu. Halo. Ya. Bu, ini kan PKT sudah swab sampai 1521. Hasilnya sudah keluar tuh 881 yang keluar. Nah, yang saya tanyakan PKT swabnya ini jumlahnya banyak, terus hasil yang didapat ini cepat. Nah, kalau dibandingkan dengan Pemkot, kenapa kok bisa lebih cepat PKT daripada Pemkot, Bu, untuk hasil swabnya? Ya, terima kasih. Pak, kenapa lebih cepat hasil dari PKT ketimbang yang dilakukan oleh pemerintah kota? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Kaltim. Ya, jadi di Kaltim itu ada 4 sentral pemeriksaan ya. Jadi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kemudian Kanujoso, kemudian Labkesda provinsi dan Rumah Sakit AWS. Nah, bahwa akhir-akhir ini dengan banyaknya kasus imported case di Kaltim, sehingga semua daerah, 10 daerah di Kalimantan itu gencar-gencarnya melakukan tracing dan pemeriksaan swab. Ya, bahkan pernah dalam sehari itu ada 6.000 swab yang terkumpul di Samarinda. Sehingga dengan keterbatasan mesin yang ada ya untuk alat deteksi itu, tentu memerlukan, katakanlah 6.000 kemarin, itu memerlukan antrian yang panjang. Ya, untuk sekali rending itu berapa? Tidak seberapa, sehingga tentu memerlukan waktu yang banyak. Nah, PKT ini melihat itu. Mereka mau secepatnya, sehingga mereka mengirim ke Pertamina, Rumah Sakit Pertamina di Jakarta. Sehingga hasilnya bisa kurang dari 1 minggu itu sudah keluar. Ya, itu begitu ya dari teman dari Kaltim Pos. Oh, oke Pak. Pak, sebelumnya itu kan DPRD sempat mengusulkan, Bu Eta waktu itu mengusulkan agar Pemkot membeli alat PCR sendiri. Saya rasa kalau dengan anggaran DTT yang ratusan miliar itu, tidak memungkinkan untuk kita beli sendiri. Setidaknya untuk Bontang juga bisa membantu daerah tetangga Bontang seperti Kutim atau Berau. Jadi paling tidak kan PKT saja bisa cepat untuk mengirim hasil swab dan hasilnya cepat. Kenapa Pemkot tidak bisa? Oke,
kita sudah dapat poinnya ya, artinya DPR sudah menyarankan untuk melakukan pembelian sehingga dengan demikian konfirmasi atau testingnya bisa lebih masif. Silakan Pak dijawab terkait Ya, hal tersebut. baik. Jadi untuk terkait dengan PCR ini, itu tidak bisa kita merencanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu perlu perencanaan yang panjang ya. Mulai dari tempatnya ya, karena itu harus tempat yang khusus, tempatnya steril, kemudian harus bertekanan negatif. Ya, habis itu baru kita bisa tindak lanjuti dengan beli alatnya. Nah itu pun alatnya itu ada lagi banyak aksesoris-aksesorisnya dan itu butuh tempat. Nah sedangkan dan itu semua butuh proses. Nah mudah-mudahan untuk waktu mendatang ya kita bisa merencanakan seperti itu ya. Kemudian kedua yang kami sampaikan bahwa saat ini sedang on proses itu laboratorium PCR itu di Pupuk Kaltim ya, di Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Itu sekitar progresnya sudah 65% ya progresnya. Ya. Mudah-mudahan dalam dekat mereka sudah bisa beroperasi ya. Ya, gimana Mas? Ya, terima kasih Pak. Jadi kita sembari menunggu, terus sambil berharap juga yang PCR dari PKT cepat selesai berarti Pak ya? Ya. Artinya Oke, akan ada instalasi Ya. untuk di tingkat Kota Bontang akan ada nanti meskipun diselenggarakan oleh swasta seperti itu, sehingga akses lebih dekat. Kami persilahkan News Bontang News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini kan tadi ada disampaikan kalau ada terjadi penambahan 25 kasus ya Bu ya. Untuk sebaran kasusnya itu seperti yang kita tahu kemarin kan ada 2 kelurahan yang dominan ya, ada Kelurahan Blimbing dan Kelurahan Gunung Elai. Nah, untuk sebaran kasus, penambahan kasus 25 kasus ini sebarannya terdapat di mana? Itu yang pertama Bu. Terus selanjutnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa baik pemerintah Kota Bontang maupun perusahaan juga telah melakukan langkah-langkah atau sinergitas untuk mencegah penyebaran secara lebih masif lagi terkait penyebaran kasus COVID-19 ini. Nah, yang saya mau tanyakan, sejauh mana persiapan jika terjadi lonjakan atau outbreak karena kalau kita lihat dari hasil yang terkonfirmasi ini kan signifikan 25 kasus ya kan. Sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan perusahaan dalam menanggulangi kasus ini dan sehingga bisa nggak semakin berkembang, semakin meluas gitu Bu. Itu aja sementara Bu. Terima kasih. Oke, ada 2 poin. Yang pertama tentang yang kedua tadi tentang sejauh mana kesiapan kita, dan yang pertama tadi tentang sebaran kasus ya dari yang baru saja terkonfirmasi 25 ini Pak. Ya baik, terima kasih dari News Bontang. Ya terkait dengan tambahan kasus 25 ini, kami baru saja menerimanya sekitar 1-2 jam lalu terkait dengan jumlah kuantitatifnya. Terkait dengan data kualitatifnya, terkait dengan alamatnya di mana, umurnya berapa, jenis kelaminnya seperti apa, laki perempuan. Ini kami belum karena masih diverifikasi datanya oleh pihak PKT. Nah sehingga sebarannya kami belum bisa rilis hari ini. Mudah-mudahan besok kami sudah terima data lengkapnya sehingga kami bisa rilis secepatnya. Terkait dengan antisipasi penyebaran masif, bahwa kami sudah melakukan koordinasi intens ya dengan pihak perusahaan dan rumah sakit yang ada di Bontang. Nah kami tadi barusan webinar ya dengan ke 5 rumah sakit. Kami sudah mendata bahwa ada sekitar 58 tempat tidur isolasi ya kalau misalnya memang perlu untuk dirawat di rumah sakit. Toh nanti kalau misalnya
ke 58 tempat tidur ini sudah penuh, itu pihak perusahaan akan menyiapkan rumah sakit lapangan. Nah, rumah sakit lapangannya itu bisa di GOR, bisa di futsal, bisa di tenis indoornya. Ya. Kemudian mereka juga menyiapkan tempat karantina ya atau safe house. Ya, itulah langkah-langkah yang kami sudah ambil ya dengan pihak perusahaan. Mungkin seperti itu. Pak, 58 tempat isolasi atau bed ini dari 5 rumah sakit itu Pak ya totalnya? Ya, betul ya. Siap, baik. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Jamila. Ya. Ya, terima kasih. Kami persilakan Kaltim Pos. Ya. Cukup interaktif hari ini ya. Halo, Assalamualaikum Pak Kadis. Ya, Pak, yang saya mau tanyakan, kemarin ada kasus di di RSUD Bontang bahwa ada kecolongan pasien COVID dari salah satu rumah sakit swasta. Nah, penjelasan dari Dinas Kesehatan seperti apa, Pak? Apakah memang tingkat keamanan untuk rujukan pasien itu masih membias sehingga tidak langsung masuk ke poli COVID atau seperti apa, Pak? Lantas kejadiannya seperti itu, langkah untuk antisipasi selanjutnya seperti apa, Kak? Mengingatkan tenaga kesehatan juga membutuhkan proteksi untuk adanya kasus tambahan nanti. Terima kasih, Pak. Sekian. Ya, terima kasih. Ya, tadi jam 2 saya sudah mengumpulkan ya teman-teman direktur rumah sakit Sewontang untuk kita dalam bentuk virtual ya komunikasinya tadi, dan kami sudah membahas secara rinci dengan mekanisme rujukan. Nah, sebenarnya di awal-awal COVID itu kami sudah 2 kali mengirim ya alur rujukan ya selama masa pandemi. Nah, itu kami sudah bikin, mungkin ya namanya kalau sudah lama bisa saja ya namanya manusia bisa saja terjadi mungkin ada tingkat ininya kurang ya. Nah, sehingga tadi kami refresh lagi, dan kedepannya kami akan memberikan penekanan lagi ya terkait dengan alur rujukan ini. Nah, sehingga itu tidak terjadi lagi hal seperti itu. Ya, jadi memang kasus kemarin seperti itu sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan dari pihak yang merujuk. Cuma memang ada kurang sedikit informasi terkait dengan pasien yang dirujuk kemarin. Ya, kemarin kita sudah clearkan dan sudah clear, dan kami tadi tidak lanjuti dengan diskusi lebih jauh terkait dengan mekanisme rujukan di Bontang selama masa pandemi ini. Pak, yang saya tanyakan, ketika pasien dirujuk itu, apakah rumah sakit yang melakukan rujukan itu sudah mengetahui hasilnya, atau memang hasil itu keluar setelah pasien itu dirawat di RSUD Taman Husada? Terima kasih. Ya, jadi pada saat pasien ini dirujuk, memang statusnya belum ada, ya. Statusnya belum ada, hasil swabnya belum keluar. Tapi memang sudah di swab, tapi belum keluar hasilnya. Nanti setelah beberapa hari, dan bahkan menurut informasi setelah pasien meninggal itu baru hasil swabnya keluar. Pak, tambahan Pak, kalau begitu. Apakah pasien ini masuk dalam pasien yang dikelompokkan di Bontang atau daerah lain, Pak? Ya, jadi ini adalah pasien dari Sangatta, ya, pasien dari Kutim ya, dari Kutim. Kemarin pada saat keluar itu swab, hasil swabnya itu terikut
ya terikut masuk di datanya PKT. Nah, setelah diverifikasi ulang oleh pihak perusahaan PKT, ternyata ada satu nama yang tidak valid ya, ya, sehingga mengkonfirmasikan ke kami. Makanya kemarin pada rilis setelahnya kami ralat bahwa yang pasien yang dimasuk barusan adalah tidak termasuk dalam klaster PKT. Oh. Jadi datanya itu masuk di Kutim. Masuk di Kutim, bukan masuk di Bontang. Usia berapa, Pak? 17 tahun. Terima kasih, Pak. Usia 17 tahun. Perempuan umur 17 tahun. Ya. Ya, saya kira poinnya udah kejawab ya. Kami persilahkan rekan jurnalis lainnya. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin kembali diingatkan Pak terkait protokol kewaspadaan dan kemudian terkait tracing, mengingat penambahan kasus kita cukup tinggi dan nanti dengan adanya regulasi kita tentang penegakan disiplin. Kami persilakan Bapak sekaligus sebagai closing statement. Ya, baik Bapak Ibu warga masyarakat Bontang yang kami cintai, teman-teman jurnalis, bahwa baru saja kami merilis ya ada tambahan kasus dari klaster PKT, ada 25. Nah, oleh karena itu mari kembali kami saling mengingatkan ya, saling peduli. Nah, terkait dengan beberapa hari ke depan perayaan 17, tentu dalam hal ini kami menghimbau ya untuk RT-RT, lurah, camat untuk benar-benar memperhatikan protokol kesehatan ya. Ya sedapat mungkin kalau kegiatannya itu tidak penting-penting banget, tidak usah dilaksanakan ya. Ini untuk menjaga masyarakat kita ya yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa seluruh aparatur sipil negara, mari kita menjadi contoh pejuang COVID. Mari kita memberikan contoh di lingkungan sekitar kita, kemudian di tempat kerja kita masing-masing. Kemudian hari ini alhamdulillah tadi PKT, perusahaan PKT telah memberikan bantuan masker ya sebanyak 5.000 ya, dan kami tadi sudah mendistribusikan ke beberapa tempat ya, salah satu tempat di tempat pelayanan publik ya. Kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang lain, kami mohon ya agar betul-betul mewanti-wanti karyawannya ya untuk menjalankan protokol kesehatan yang baik. Jangan sampai ada lagi klaster perusahaan setelah klaster PKT. Cukuplah satu klaster ini. Jangan sampai ada lagi klaster perusahaan berikutnya. Nah, pun ASN, jangan sampai ada klaster ASN lagi. Oleh karena itu betul-betul kita harus saling peduli, saling memperhatikan. Gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk memperhatikan daya tahan tubuh kita. Mungkin demikian yang kami sampaikan. Pada sore ini ada ya, Mas Adi ada bertambah, Mas Adi? Ada. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait proses tracing yang kami lakukan, mohon kerjasama, karena memang pada saat tracing kami butuh mewawancarai yang bersangkutan dan keluarganya. Untuk itu mohon memberikan informasi yang benar, yang jelas. Mohon kami secara kooperatif dibantu, juga untuk kebaikan yang lain. Jadi kita akan mencari rekam jejak dari yang bersangkutan atau keluarga selama sebelum dia dinyatakan positif. Kontak dengan siapa dan sebagainya, itu penting buat kami dalam proses tracing. Kemudian jangan panik, mungkin ada beberapa juga yang menanyakan ke kami kapan direpit dan sebagainya, mohon jangan panik.
intinya sebenarnya protokol COVID dilakukan. Jika tidak penting, cukup berdiam diri di rumah. Atau merasa kontak dengan yang terkonfirmasi, nah, karantina mandiri di rumah, lakukanlah karantina sendiri di rumah, lapor ke kami, cukup lapor ke kami, kemudian ya tidak perlu keluar rumah. Saat ini memang tadi ada bertanya tentang sebaran, jadi sebaran itu memang bukan hanya di dalam perumahan komplek PKT, jadi juga ada beberapa kelurahan yang di luar perumahan PKT. Ya, intinya memang kita membatasi diri sendiri, jangan berpergian untuk tidak penting, jaga pakai masker, cuci tangan, dan saya ingatin kembali, ada beberapa tempat saya lihat cuci tangannya ada, tapi sabunnya nggak ada. Nah itu, mungkin sudah mulai kendor nih, mulai lagi kembali di awal ya, seperti di awal lagi. Airnya cepat pastikan ada, sabunnya tetap ada, dan seperti itu. Saya kira demikian, besok kami akan sampaikan lagi yang lebih detailnya, saat ini cukup demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga masyarakat Bontang, kembali kami ingatkan, informasi resmi hanya dari kami, Posko PSC, dan kanal kami adalah kanal yang di setiap hari kami rilis dan di broadcasting oleh Kominfo. Dengan demikian, hal-hal yang beredar di luar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu bukan, kita pastikan bukan dari informasi resmi dari kita. Dan saluran informasi resmi untuk media sosial itu ada FB Dinas Kesehatan Kota Bontang dan juga Kominfo serta promosi kesehatan Promkes Kota Bontang. Demikian dan kami sampaikan kembali call center kita adalah call center PSC dengan nomor 0811 540 7119. Bagi rekan-rekan yang kemudian besok setelah kita rilis ada beberapa informasi yang ingin ditanyakan atau konfirmasi dan harus bertanya ke mana, silahkan menghubungi PSC. Di sana data akan dipilah, diidentifikasi dan dikonfirmasi lebih lanjut. Demikian informasi kami dari PSC hari ini dan kepada seluruh warga masyarakat Bontang tetap jaga kesehatan, lakukan adaptasi kebiasaan baru, jaga diri, sayangi keluarga dan jaga Bontang kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.